dieksekusi di penjara, Bang, apakah Bang siap gitu, Bang? Tidak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ya. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya, nanti kita atur dulu. Belum terima suratnya. Sobat RH sekalian, ini berita mengenai Sylvester Matutina ya, yang sudah divonis bersalah dan dihukum 1,5 tahun sejak 2019 melalui putusan inkrah di Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang belum dieksekusi. Dan biasanya kejaksaan kalau tidak didesak masyarakat tidak akan mengeksekusi, apalagi kalau orang yang bersangkutan adalah bagian dari kekuasaan. Dan ternyata entah siapa yang menemukan fakta ini dan akhirnya diglorifikasi ya, terutama mereka yang tentu saja berhadapan dengan Sylvester. Saya sendiri tidak terlalu berminat dengan kasusnya, yang tidak lain adalah soal pencemaran nama baik dan lain sebagainya yang sekarang juga dipakai oleh Jokowi, ketentuan pasal dalam KUHP-nya yaitu pasal 311 soal fitnah. Jadi saudara sekalian, Sylvester ini dikenakan 1,5 tahun penjara dan belum dieksekusi. That's the problem. Oke, coba kita bacakan satu berita dari Kumparan ya. Kejaksaan bakal eksekusi Sylvester Matutina terkait kasus fitnah Jokowi. Oke, coba kita lihat. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina disebut akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Eksekusi ini terkait putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya terkait kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala pada tahun 2019. Informasi dari pihak Kejati Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan Senin. Anang menambahkan eksekusi akan dilangsungkan hari ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan eksekusi tersebut. Kalau dia tidak datang ya silahkan aja, kita harus eksekusi, ujarnya. Ini sudah malam bro. Ada nggak berita, coba dicari lagi ya. Tanggapan Sylvester dalam kasusnya, Sylvester yang kini komisaris BUMN ini divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap JK. Fitnah itu disebarkan Sylvester saat berorasi di depan Mabes Polri Jakarta pada 15 Mei 2017 silam. Sylvester menyebut JK menggunakan isu sara dalam upaya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta 2017. Atas ucapannya itu dia dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, lalu diperberat oleh MA menjadi 1,5 tahun penjara. Sementara itu Sylvester saat dikonfirmasi terkait kasusnya dengan JK mengatakan bahwa urusan hukumnya dengan mantan Wapres itu sudah selesai. Itu sudah selesai dengan adanya perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala dan hubungan kami sangat baik, ujar dia di Polda Metro Jaya. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya, walaupun Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kala itu tidak ada tendensi pribadi. Saya tidak membenci Pak Yusuf Kala, lanjut Sylvester. Oke. Sobat RH sekalian, jadi putusannya itu adalah putusan nomor 287 K/PIT/2019 ya. Kemudian demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung. Jadi salah satu yang dipersoalkan adalah kata-kata Sylvester itu ya. Nih ya. Jadi mengadili ya, ini putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 terdakwa Sylvester Matutina dan pemohon kasasi 2 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 /PIT/2018 PT.DKI tanggal 29 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 /PIT/218/PN.JKT.sel tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa
terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ya. Awalnya cuma 1 tahun. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar 2.500 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Kalau sekarang 2025 sudah 6 tahun yang lalu. It was 6 years ago. Dan fitnah yang disebut itu adalah dalam orasi ya. Nih ya. Bahwa terdakwa melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara dan menyampaikan kalimat-kalimat sebagai berikut. Jadi orasinya itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 di depan gedung Baharkam Mabespori di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Kita Semua Bersaudara dengan pimpinan Saudara Yefri Tawalujan ya. Ini orasinya. Saya mau bacakan selanjutnya. Akar permasalahan bangsa ini politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK karena Yusuf Kala menggunakan rasisme isu sara untuk memenangkan Anies Sandi. Betul? Dan untuk kepercayaan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kaya orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah, Bapak Ibu tahu. Yang orang miskin di Jawa orang Islam, banyak Kristen juga di NTT yang miskin. Di Papua orang Kristen yang miskin, di Bali orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak lihat, Bapak Ibu lihat. Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Jadi begitu ya saudara sekalian ya. Saya sih sebenarnya nggak doyan ya dengan begini-beginian, tetapi ya masalahnya adalah kasusnya sudah inkrah. Kalau misalnya tiba-tiba kasus inkrah dibuat perdamaian, ya memang nggak bisa ya. Kasus itu kalau dia sudah inkrah ya mau tidak mau harus dieksekusi bro. Jadi tidak ada lagi kewenangan Yusuf Kala untuk memberikan maaf atau tidak. Kecuali tadi ketika di pengadilan sebelum persidangan ya, dalam proses sidang ya dia tarik itu pengaduannya. Tetapi kan permasalahannya adalah dia sudah mengadukan, dan kalau sudah mengadukan ya harus diproses, dan hasilnya adalah 1,5 tahun pidana penjara untuk Sylvester Matutina, dan memang mau tidak mau harus dilakukan dilakukan eksekusi. Jadi ini bukan it is not about choice ya. Jadi ini adalah compulsory, ini kewajiban. Jadi harus obligation. Jadi harus mandatory ya. Jadi karena ini mandatory ya mau tidak mau harus dilaksanakan, nggak bisa kemudian dibalikkan lagi kepada perdamaian, kecuali tadi pengaduannya dicabut sebelum sidang ya. Tetapi ini sudah sidang, gimana kita bahkan sudah inkrah ya, tidak bisa lagi kita seperti itu ya. Tapi saya sendiri nggak begitu suka dengan pasal-pasal yang ya pencemaran nama baik dan lain sebagainya ya. Tetapi ya tadi mau tidak mau ya harus dilaksanakan, gimana coba. Oke. Coba kita bacakan lagi. Ya Sylvester sendiri mengatakan tidak takut, tidak khawatir, tidak apa macam-macam. Apa yang dia maksud sudah menyelesaikan kasusnya ya. Dia ketika ditanya oleh Roy Suryo, dia mengatakan saya sudah menyelesaikan kasusnya. Jadi nggak jelas tuh. Kejagung Sylvester Matutina harus segera ditahan karena kasus sudah inkrah. Ini ada lagi nih ya. Nih. Oke, coba kita bacakan. Jakarta Kompas.com, Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed Sylvester Matutina yang sudah divonis 1,5 tahun penjara harus segera ditahan, harus dieksekusi, harus segera ditahan, kan sudah inkrah.
Kita nggak ada masalah semua, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Anang Supriyatna merespons pertanyaan awak media soal kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla yang menjerat Sylvester Matutina telah diagendakan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diperiksa hari ini. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, diundang yang bersangkutan, kalau nggak diundang ya silakan datang, kata Anang. Anang menegaskan putusan pengadilan terhadap perkara Sylvester sudah berkekuatan hukum tetap inkrah. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk menunda penahanan terhadap pimpinan organ relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya gitu ya. Kemudian Sylvester sendiri mengatakan kalau dia sudah menyelesaikan kasusnya. Jadi Sylvester Matutina klaim kasusnya dengan JK sudah damai, padahal mau ditangkap Kejari ya. Damai itu soal lain ya, tetapi memang harus diselesaikan. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed Sylvester Matutina angkat bicara soal kasusnya dengan Wakil Presiden ke-10 RI Yusuf Kalla yang berujung vonis 1,5 tahun penjara. Dia menampik tudingan Roy Suryo mengatakan dirinya mau kabur ke Singapura, padahal saat itu dia di Batam melakukan advokasi terkait kasus Rempang. Hari ini saya membantah isu yang dilontarkan seorang intelijen palsu atau Roy Panci yang mengatakan saya terdeteksi di Batam dan akan melarikan diri. Saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dahulu 2 tahun lalu masalah stupa Borobudur mau ditahan oleh Polda Metro, nih pakai kursi roda dan pakai penumpang leher ya, kata dia Senin 4 Agustus 2025. Dirinya mengklaim kalau kasus itu sudah berakhir damai. Kata dia kasus yang melibatkan dia dan Yusuf Kalla telah selesai sejak dulu. Terus yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla. Itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik, ucapnya. Sementara itu Kejaksaan Agung RI menegaskan bakal mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap JK itu. Kemudian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna menyebut Sylvester bahkan telah diminta hadir ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Ada nggak berita terakhir ya Sylvester, apakah dia datang jadi atau tidak diinikan ya? Ini berita-beritanya ya. Divonis sejak 2009, Kejagung pastikan relawan Jokowi Sylvester Matutina segera di eksekusi ya. Kejaksaan bakal eksekusi Sylvester Matutina terkait kasus fitnah JK. Bakal dieksekusi Kejari Jaksel Sylvester Matutina, nggak ada masalah. Kejaksaan Agung pastikan Sylvester Matutina bakal ditahan terkait kasus fitnah. Oke, 4 jam yang lalu, 27 menit yang lalu, udah ya. Kira-kira begitu Sobat RH sekalian ya. Memang susahnya adalah kalau kita dekat dengan kekuasaan, yang begini-begini itu nggak di no viral no justice. Kalau nggak diworo-worokan begitu ya, itu masalahnya. Tapi kalau kita jauh dari kekuasaan cepat sekali eksekusinya. Bahkan kalau kita, sebenarnya ini kan lebih dulu dibandingkan Syah Ganda, kan nggak ada bedanya itu. Lebih dulu dibandingkan Edi Mulyadi, lebih dulu dibandingkan Anton Permana, karena mereka baru ditangkap itu 2020 semua dan langsung diproses ya kan, dan kemudian langsung dipenjarakan. Beda banget perlakuannya bro ya. Tapi ya udahlah, yang namanya hukum Indonesia ya. Saya hanya mengingatkan bahwa hukum harus dijalankan sebaik-baiknya. Coba kita ini ya, kita lihat tangkap jangan sampai lolos, penjarakan si Plester Raja Ngibul. Untuk membongkar ijazah Jokowi harus membentuk polisi independen atau polisi 99 untuk memburu ijazah Jokowi. Kemudian
memalukan, aturan yang terbaik, masuk penjara segera. Apakah RH setuju atas tindakan anak JK melaporkan Sylvester? Soalnya selama ini RH anti lapor polisi. Iya, nggak setuju. Saya nggak setuju. Ya, tapi begini, sobat era sekalian, kita harus bedakan ya antara orang-orang privat sama orang-orang publik. Nah, seorang pejabat publik itu tidak boleh marah kalau kemudian dikritik di muka publik, walaupun kritik itu nggak benar. Maka yang harus dilakukan adalah jawab kritik itu dengan sebaik-baiknya, bukan dengan melaporkan kepada polisi. Karena kalau melaporkan kepada polisi, pada waktu itu JK sebagai wakil presiden, ya tentu polisi kan nggak enak kalau tidak memprosesnya. Ya, itu persoalannya, dan akan terjadi yang namanya unequality selalu. Ada yang dilaporkan tapi nggak diproses-proses. Sebaliknya, yang tidak dilaporkan cepat sekali diprosesnya. Dalam kasus Jokowi ini, bayangkan, Jokowi pengaduannya melaporkan, ya kan, delik aduan. Kalau delik aduan itu kan delik pencemaran harusnya. Cukuplah pasal 310, 311 dan KUHP dan 27A Undang-Undang ITE. Tapi pakai pasal-pasal gelap 32, 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ini too much. Lalu laporan orang-orang lain kemudian diambil juga. Jadi saya nggak suka lapor-melapor. Yang harus dilaporkan itu kalau kasus korupsi. Nah, kasus korupsi boleh lapor. Makanya kayak DJ anak jenderal tadi mengkritik Prabowo. Nggak apa, itu kebebasan. Saya menganut kebebasan orang untuk mengkritik. Apalagi yang dikritik adalah penguasa. Gitu loh. Cuma ketika kasusnya itu sudah inkrah, nggak ada lagi maaf-memaafkan. Ruang maaf-memaafkan itu sudah selesai dengan proses di pengadilan tersebut. Karena kalau enggak, tidak ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukumnya adalah ya mau tidak mau dieksekusi, sudah inkrah. Kalau tidak dieksekusi malah kemudian itu namanya melecehkan hukum. Nah, begitu ya. Bagaimana kalau dikasih amnesti? Ya terserah lah. Tapi kan kalau di amnesti kan belum menjalankan hukuman apa-apa. Bandingkan dengan Gus Nur dan Bambang Tri yang gak jelas itu kan. Tiba-tiba dihukum saja. Segera eksekusi. Kemudian betul sekali dalam perkara ada dugaan ijazah palsu, Jokowi harus ada polisi independen. Apalagi nih, kenapa RH belum pernah mengundang podcast Rocky Gerung di studio rumah RH? Ada dua ya sobat RH sekalian. Pertama, saya sudah undang. Salah kalau Anda belum pernah ngundang, sudah undang. Kedua, kalau saya kenal baik dengan narasumber tersebut, ya kan? Kadang-kadang ada rasa risih juga, apalagi narasumber terus narasumber yang sibuk dan dia juga tidak excited kalau saya wawancarai. Yang excited saya wawancarai itu kan orang-orang yang ya paling bagus kalau ada jarak ya. Makanya Anies pun saya agak resisten mengundangnya. Aduh, karena Anies tahu saya dan saya tahu Anies. Jadi ya tapi nantilah ya. Kalau studio baru saya selesai, nah nanti baru saya akan undang dia untuk pembukaan lah. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kalau yang sekarang ya cukuplah dulu ya, begitu. Giliran Tom Lembong aja geraknya cepat ke jagung. Oke. Negara Konoha orang terhukum masih bebas ngomong dan membuat fitnah sana sini, sementara kasusnya kasus fitnah. Akibat narapidana dibiarkan ya gitu jadinya, ngomong asal-asalan di media. Ngapain Pak ngurusin masalah orang, fokus aja proses hukum ijazah Jokowi. Maksudnya apa? Ya masa ijazah melulu? Kita ini kan memberitakan fenomena hukum dan politik, masa ijazah melulu ya. Refli Harun, perdamaian dari mana? Itu ada berita Glora News, JK tegaskan tak pernah bertemu dan berdamai dengan relawan Jokowi itu. Ya nggak ngerti, ini kan kata Sylvester kan.
Undang Bang Panji Pragiwaksono, Bang Refli. Ya syukurlah kalau di penjara Sylvester. Sudah seharusnya Sylvester menjalani dulu pidananya, jangan seenaknya. Sekarang sudah ganti presiden, bukan Jokowi lagi. Oh iya ya, bayangkan 1 periode sampai presiden tidak diganti, kok nggak dieksekusi. Ini kan kacau sekali. Harusnya itu mereka yang tidak mengeksekusinya harusnya dikasih sanksi itu ST Burhanuddin CS ya. Sylvester hanya sebagian kecil dari buruknya penegakan hukum di negeri ini. Pak Prabowo harus berani dan mau mereformasi para penegak hukum tersebut ya. Apa lagi ya? Ya, saudara sekalian, itu saja ya yang ingin saya share. Mudah-mudahan ini baik ya. Masa saya polling apakah Anda setuju eksekusi terhadap Sylvester? Ya harus dieksekusi ya, nggak mungkin tidak dieksekusi karena memang harusnya begitu memang ya. Kemudian terbukti salah perhitungan. Kalau Sylvester masuk maka ijazah akan terbongkar. Ingat ST Burhanuddin yang dikasih rumah di Singapura buat pelicin. Apa sih? Ada begini-begini ya, saya nggak tahu ya. Tetapi ya nanti kita lihatlah. Bila saat ini ada reklamasi reinkarnasi Hugeng di kepolisian, maka polisi akan kembali membaik. Kemudian uang rakyat dirampok termul untuk dana partai melalui jabatan komisaris. Mau penjarakan orang, nyatanya dia sendiri orang terpidana. Kesempatan pas di penjara si Sylvester, gua mau apa sih ini? Kemudian like dong, oke. Polling usut orang di balik Sylvester bebas walau sudah terpidana. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Sekali lagi ya. Kalau ditanya apakah saya setuju dengan kasus-kasus, enggak setuju. Saya enggak pernah setuju dengan kasus-kasus seperti ini. Tetapi sekali lagi, ketika sudah dilakukan sudah dilakukan proses pengadilan dan sudah inkrah, ya harus dieksekusi. Apalagi ini sudah 1 periode dan lucunya adalah sudah ganti presidennya, belum juga dieksekusi. Dan jaksa agungnya sudah melewati 1 periode, enggak juga dieksekusi. Nah ini yang namanya disparitas dalam penegakan hukum yang tidak boleh dibiarkan. Jadi kalau misalnya ada upaya untuk melakukan eksekusi terhadap Sylvester, ya harus dilakukan. Berlaku prinsip yang namanya equality before the law. Dan konon katanya, seperti yang dikatakan Roy Suryo, Ade Armando juga dalam status tersangka. Tetapi ya sekali lagi lah, kalau kasus-kasus seperti itu saya kok nggak terlalu ya. Biasa kita dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, kita saling berbeda pendapat. Jadi kalau saya berbeda pendapat dengan Sylvester misalnya, dengan yang lain, nggak ada masalah ya. Sepanjang tidak korupsi saja. Kalau kasus korupsi, itu baru beda. Ya, jadi jangan sampai karena Hasto Kristianto mengkritik Jokowi lalu kasus suap kepada komisioner KPU-nya kemudian kita sepikan saja. Enggak, saya tetap menganggap ya siapapun yang melakukan kasus korupsi ya harus dihukum. Tapi sekali lagi tidak untuk Tom Lembong, karena Tom Lembong tidak terbukti melakukan tindak pidana, itu masalahnya. Jadi once again saya katakan, kan saya sudah bilang berkali-kali, kalau Tom Lembong itu melakukan tindak pidana, ya sudah saya nggak akan datang ke pengadilannya. Ya, saya akan kritik Anies Baswedan yang membela mati-matian Tom Lembong. Tapi karena ini clear dia tidak terima aliran dana, dia kemudian dinyatakan oleh hakim dan jaksa tidak terima aliran dana. Dia juga tidak mengenal orang yang katakannya diperkaya dan lain sebagainya. Lagian cap diperkaya itu juga aneh. Cuma kelebihan 100 rupiah dari harga patokan 8.900 per kilo menjadi 9.000. Lalu
terlalu berlebihan dalam kasus Tom Lembong itu menurut saya ya. Kasihan lah orang-orang yang terlibat. Kalau kasusnya cuma itu. Tapi kalau kasus yang lain kita nggak ngerti. Jadi subjek to kasus itu ya terlalu berlebihan lah. Sekali lagi saudara sekalian, kita akan tunggu bagaimana gerak kejaksaan selanjutnya ya. Apakah Sylvester akan dieksekusi dan harus memang dieksekusi? Ya apa boleh buat. Setelah dieksekusi kemudian mau dikasih amnesti lagi aja. Rasanya amnesti nggak untuk hal-hal seperti itu karena ini adalah delik aduan ya. Jadi gini, sobat era sekalian, kita harus membedakan antara kasus Anton Permana, Syahganda Nainggolan, kemudian Jumhur Hidayat, Habib Rizik, Habib Bahar pada era pemerintahan Jokowi, termasuk Edi Mulyadi. Mereka jelas-jelas dikenakan dengan pasal yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional, yaitu pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Nah, terhadap mereka saya setuju seharusnya dilakukan rehabilitasi. Mereka direhabilitasi sebagai manusia, orang bebas. Tetapi harusnya tidak kepada hal-hal seperti Sylvester ini, karena Sylvester ini terkait soal private, ada dimensi private-nya yaitu delik aduan. Jadi tidak langsung main tangkap begitu saja. Tetapi sekali lagi saya sih nggak doyan ya kalau pejabat publik itu mengadukan apa-apa yang dikatakan sebagai katakanlah perbuatan fitnah, mencemarkan dan lain sebagainya. Nah, untungnya kalau terkait dengan Undang-Undang ITE sudah ada putusan MK yang mengatakan bahwa pejabat publik ya tidak boleh menggunakan pasal 27A soal pencemaran nama baik dengan menggunakan dokumen elektronik atau informasi elektronik tersebut. Itu sudah dikecualikan untuk pejabat publik. Jadi saya setuju dengan hal tersebut. Jadi sepanjang Anda menjadi pejabat publik, ya, Anda tidak boleh mengadukan warga negara seharusnya. Bagaimana dengan keluarga Anda? Nggak bisa juga bawa keluarga karena itu nanti menjadi relatif. Akan ada moral hazard di sana. Tidak Prabowo yang mengadukan tapi Didit misalnya. Itu adalah konsekuensi dari jabatan publik sesungguhnya. Kecuali orang privat seperti saya. Saya tidak punya jabatan publik, tidak diberi fasilitas oleh negara. Jadi kalau seandainya ada serangan terhadap pribadi saya berhak membela diri. Tapi kalau dia pejabat publik, kalau ada serangan terhadap pribadinya, ya itu adalah konsekuensi dari jabatan publik yang diemban. Maksud saya, ya memang menjadi pejabat publik itu jangan mau enaknya saja, giliran tidak enaknya, tidak mau diambil, enaknya mau diambil. Jadi pada waktu itu kalau misalnya kita throwback ke tahun 2017 ketika Sylvester mengatakan itu, ya harusnya kalau itu tidak benar dibantah. Kan JK ada juru bicaranya kan, yang Uceng kan, Husen itu. Jadi ya bantah saja bahwa apa yang dikatakan Sylvester itu tidak benar. Dan barangkali ada proses misalnya mensomasi Sylvester untuk mencabut omongannya. Tapi sekali lagi karena JK adalah pejabat publik, ya itu terima konsekuensinya. Yang berhak dia lakukan adalah melakukan klarifikasi. Sehingga nanti dari klarifikasi, kalau begitu pejabat publik akan menjadi sansak hidup dong. Iyalah itu resiko jadi pejabat publik. Masa Anda pengen gaji dan fasilitasnya saja? Apalagi menjadi pejabat publik itu kan rentan sekali untuk menyalahgunakan kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sekali lagi kalau throwback, kalau balik ke 2017, saya termasuk orang yang tidak suka orang lapor melapor. Ya, jangan karena ini Sylvester kemudian kita woro-woro. Enggak. Makanya berlaku dalam kasus ijazah ini. Nggak bisa Roy Suryo dikriminalkan, Dr. Tifa dikriminalkan. Jadi vice versa ya. Sebagai warga negara kita harus jaga dari kemungkinan dikriminalisasi oleh penguasa. Itu yang harus kita pahami. Jadi penguasa tidak boleh mengkriminalisasi warga negara. Warga negara punya hak untuk melakukan scrutiny, public oversight ya.
karena in the name of people's sovereignty, yaitu kedaulatan rakyat yang sering saya sampaikan ya. Begitu sobat era sekalian, itu saja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lihat nanti apakah kejaksaan kemudian akan melakukan eksekusi terhadap Sylvester atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.